Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di MTSN 2 Pasuruan. Kita sudah tergabung dalam keluarga besar Mas Anda. Baiklah anak-anak, pada kegiatan Matsama kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesetaraan dan sikap anti diskriminasi. Tetapi sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu, nama saya Isnaul Gufron. Nanti kalian bisa memanggil saya dengan Pak Gufron gitu ya. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi. Yang pertama tentang kesetaraan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan? Ya, mari kita pelajari bersama. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya stereotyping atau pemberian label. Ini biasanya diberikan berdasarkan dengan jenis kelamin. Ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dengan adanya pelabelan ini pada diri kita, maka ini akan membatasi ruang gerak kita. Terbatasnya bagaimana? Contohnya, seorang laki-laki akan merasa canggung, merasa malu bila mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat feminim. Nah, sedangkan seorang perempuan akan merasa tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang laki-laki. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu punya kesamaan, punya kesetaraan di dalam bidang-bidang tertentu. Seperti apa? Seperti kesetaraan dalam hal hak, kesempatan, perlakuan.
Jadi semua orang, laki-laki, perempuan itu punya hak yang sama, juga berhak untuk diperlakukan sama. Tetapi kesemuanya itu membutuhkan waktu dan proses yang harus dijalani. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, pada gambar ini bisa kita saksikan, bisa saling bekerja sama, saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kita berada di madrasah, kita bahas tentang kesetaraan yang ada di madrasah. MTSN 2 Pasuruan sebagai madrasah yang ramah anak, maka tidak membeda-bedakan kesempatan untuk belajar atau memperoleh pembelajaran untuk anak laki-laki maupun perempuan. Semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Nah, sekolah kita adalah sekolah yang berbasis Islam dan kita semua juga beragama Islam. Islam sendiri memandang kesetaraan. Kesetaraan itu ada atau sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat An-Nahl ayat 97. Siapapun boleh mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibeda-bedakan. Siapapun boleh beribadah. Ini menurut Allah. Yang kedua ada ditentukan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ ditentukan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda didasarkan pada kodratnya, jenis kelaminnya, terus juga diciptakan dalam berbagai suku dengan bahasa masing-masing. Tetapi di hadapan Allah, Allah tidak menilai itu semua. Derajat manusia, derajat kita di hadapan Allah itu ditentukan oleh tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang ada beberapa hal yang tidak bisa disetarakan atau tidak bisa disamakan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam hal soal waris, dalam hal bersaksi, dalam hal akikoh, atau dalam hal kepemilikan aurat, ya. Ada gender yang memiliki lebih banyak aurat daripada gender yang lainnya, ya. Nah, dari sini anak-anak, ya, mari kita renungkan, apabila kesetaraan itu dianggap sama, kesamaan, ya, artinya semua diperlakukan sama tanpa memandang kodratnya, maka yang terjadi juga lucu, ya. Kalau misalnya pria punya kewajiban untuk ronda, wanita juga harus punya kewajiban untuk ronda. Laki-laki bekerja menarik becak, wanita juga menarik becak. Laki-laki bisa memanjat pohon untuk mengambil buah dan sebagainya. Perempuan juga diperbolehkan seperti itu. Nah, ini yang terjadi juga akan lucu seperti itu. Jadi tidak, yang dimaksud dengan kesetaraan itu tidak semua hal itu harus disamakan. Nah, kesimpulannya dari sini berarti setara itu tidak sama dengan sama, ya. Berikutnya yaitu tentang sikap anti diskriminasi, ya. Kelanjutan dari kesetaraan ini, ya. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi itu adalah kecenderungan sikap manusia yang membeda-bedakan bisa berdasarkan suku,
gender atau ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang. Itu namanya diskriminasi. Nah, baik apa enggak sikap diskriminasi tersebut? Nah, kita bahas di sini ya. Penyebab diskriminasi biasanya ada yang disebabkan oleh jenis kelamin, ras, agama, suku, dan lain-lain. Terus fakta yang terjadi atau perilaku yang biasa dilakukan bisa dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda, mengucilkan, mengabaikan, dan sebagainya. Nah, tentu dari perilaku seperti itu nanti hasilnya adalah kondisi yang tidak baik. Nah, anak-anak, antara diskriminasi dan kesetaraan itu seperti dua sisi yang sama. Dikatakan diskriminasi kalau tidak ada kesetaraan. Dikatakan kesetaraan jika tidak ada diskriminasi. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di madrasah, kita harus memberikan kesempatan yang adil, perlakuan yang adil kepada siapa? Kepada semua, siapa saja keluarga besar MTSN 2 Pasuruan. Anak-anak, ada yang namanya diskriminasi langsung, ada yang namanya diskriminasi tidak langsung. Kalau diskriminasi langsung ini biasanya langsung ditunjukkan, baik peluang maupun perilaku tidak adil itu langsung ditunjukkan. Tetapi diskriminasi yang tidak langsung itu tidak nyata-nyata ditunjukkan. Biasanya ini didasarkan dengan berbagai alasan, misalnya aturan dan sebagainya. Tampaknya netral, tetapi pada kenyataannya, pada penerapannya bisa menyebabkan kerugian atau pembedaan pada seseorang. Apapun bentuk diskriminasi itu sebenarnya dilarang, terutama diskriminasi yang disebabkan oleh yang pertama ras, jenis kelamin, agama, status sosial, dan sebagainya. Itu dilarang. Maka semua perbuatan itu jangan sampai dilakukan di masanda maupun di kehidupan yang lebih besar, yaitu di masyarakat ya. Nah, pandangan Islam kita sebagai orang Islam tentang diskriminasi ini ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kodrat dari Allah kita diciptakan berbeda-beda berdasarkan gender atau jenis kelamin, berdasarkan suku dengan bahasa masing-masing. Tetapi untuk melihat derajat manusia di hadapan Allah, Allah tidak memandang itu. Yang dipandang oleh Allah adalah tingkat ketakwaan dari seseorang. Semakin takwa seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak-anak, sikap diskriminasi ini harus kita cegah, kita hindari dari kita masih kecil. Sejak kita masih dini harus dihindari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap diskriminasi. Misalnya yang pertama, kita harus gemar melakukan silaturahmi supaya kita bisa saling mengenal. Kita harus menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, bahwa kita ini adalah satu, kita adalah Indonesia. Kita harus bersikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kita tidak boleh merendahkan seseorang, kita tidak boleh melakukan bullying. Dan yang terakhir, kita harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak,
Di akhir slide ini tiba saatnya coba kita lakukan perenungan. Kalau misalnya diskriminasi tidak dicegah dari awal, maka apa yang terjadi? Akan terjadi banyak kerusuhan, ketidakadilan yang nantinya semuanya itu akan mengarah kepada kehancuran. Nah, baiklah anak-anak, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita ini. Apabila ada apapun yang ingin kalian tanggapi atau kalian ingin bertanya, silakan ditulis di kertas terus disampaikan kepada panitia Matsama. Insya Allah nanti akan saya tanggapi ya. Baiklah, dari saya akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik dan peserta didik yang lebih baik dan sukses. Amin.